Jadi waktu itu saya ceritanya lulus 7 tahun. Dibilang sengaja nggak juga sih, tapi saya sengaja pengen nggak lulus waktu itu. Oh gitu. Kok bisa? Kasih saya 1 juta, saya bisa balikan 5 juta. Bisa. Di kalangan teman-teman saya satu-satunya orang yang punya penghasilan paling besar. Saya serasa jadi bos. Oke. Terus setiap hari saya tidur di pos security hanya untuk nunggu dosen pembimbing. Saya pokoknya datang nggak ketemu dosen pembimbing, saya datang ke rumah, Pak tolong bantu saya. Acara ini dipersembahkan oleh anakteknik.co.id. Oke, kembali lagi ya dengan saya. Jadi sekarang saya sedang bersama dengan salah satu narasumber yang unik ya untuk bisa kita gali informasi terkait di dunia kerja maupun di dunia bisnis nih ya. Sekarang saya sedang bersama dengan Mas Arif. Kita udah pakai hand sanitizer dan Sudah, kita aman siap dan baik. ya, walaupun kita kerja di kantor juga kita ketat ya Mas untuk Jadi kita apapun itu kesehatan lebih utama lah. kebetulan Mas Arif ini memang supervisor K3 dan lingkungan. Seputar lingkungan Mas Arif nih yang handle ini. Oke, Mas udah masuk PLN berapa tahun? PLN saya sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun 1 bulan. 4 tahun 1 bulan. Ya, Oke. 4 tahun 1 bulan. 4 tahun 1 bulan, masuknya tahun 2016 Februari. 2016 Februari. Ya, 17, 18, 19, 20. Nah, dulu kabarnya pernah kuliah 7 tahun Mas. Ya, jadi waktu wisuda ada papan besar di atas data diri semua. Yang lain 3 tahun 8 bulan, 3 tahun 9 bulan, 4 tahun, saya 7 tahun 6 bulan. Itu serius tuh. Tiap nama itu ada Setiap nama ada tulisan IPK besar IPK dan sama tahun ini. lulus. Tahun lulus 7 tahun 0 bulan. Dan saya Juta. nggak malu tapi. Dulu malu, sekarang nggak malu. Kenapa? Enggak, bisa diceritain ya. Kenapa kok bisa kuliah selama 7 tahun? Itu ngapain aja sampai? Jadi kalau aku sih dari SMA ya, khususnya dari SMA memang udah senang yang namanya cari uang. Cari uang. Kalau dulu, kalau sekarang bisnis ya. Kalau dulu namanya cari uang. Jualan. Karena kita intinya pengen nambah uang saku. Jualan dagang. Nah, dari SMA nih saya cerita dulu dari zaman SMA. Dari zaman SMA dulu pasti zaman-zamannya viral Nokia. Nokia, oke. Nokia, apalagi dulu ada HP yang buat game namanya N-Gig. Nah, oke. Itu jualan itu. Rencananya jualan. Tapi karena waktu itu kan intinya kan ada barang pelabuhan murah dulu, kalau nggak salah HP N-Gig kalau nggak salah harganya sekitar 1,5 atau 2 juta. Ini 2 jutaan lebih lah. Dulu masih mahal lah ya. Masih mahal, 2 jutaan lebih. Wih, Keren. 100.000. HP N-Gig masih 2 juta. Saya jual 1 juta. Itu paling murah itu ya di pasar. Paling murah, nggak ada yang mau ini. Harganya 800, berarti saya dapat untung 800.000. Pas itu ada N-Gig, ada HP Nokia 9500 yang kayak komputer ini. Ya. Itu pasaran masih berapa saya lupa. Intinya saya dapat keuntungan waktu itu seharusnya ini ya, seharusnya saya tuh udah ngumpulin semua banyak orang, sampai saya megang waktu SMA udah megang uang sekurang lebih 80 juta. Wih. SMA tahun 2006. SMA. Megang aja ini masih cerita nih. Terus. Nah, malam-malam dapat datang ke pelabuhan, cari malah ketemu sama preman-preman. Plus intinya ketemu sama polisi. Kamu mau nyari apa? Polos, kita masih belum tahu ada pengalaman. Pak, saya dapat informasi ada barang pelabuhan. Kamu masih kecil-kecil datang ke sini dari belum mau tangkap polisi. Wah, udah mulai takut. Tapi nggak sampai berhenti di situ. Pokoknya cari. Walaupun ujungnya masih intinya yang ngambil dari situ. Kok bisa? Saya cari orang harga uang N-Gig waktu itu saya kasih taruh harga 500 sampai 1 juta tergantung orangnya. Sampai bapak-bapaknya teman, sampai omnya teman ikut pesan semua. Ngambil ke kamu ya. Ngambil semua, walaupun ujung-ujungnya nggak dapat barangnya. Tapi mereka udah bayar ke kamu. Tapi semuanya udah bayar cash. Astaga. Malam-malam udah jam 12 malam masih kelas 2 SMA ke pelabuhan, tempat di mana di sana banyak. Itu di Semarang, itu daerah sana namanya daerah itu tempatnya khusus semua terkenal lah, desa-desa preman lah. Saya dengan polosnya masuk ke sana,
nyari gimana aja dapat barang itu. Nggak dapet aja. Walaupun akhirnya nggak dapet. Tapi kan yang diambil dari situ waktu itu namanya masih belajar, bukan nggak dapetnya. Tapi kok bisa aku bisa dapat segitu banyaknya pelanggan waktu itu dalam waktu cuma kurang lebih 3-4 hari. 3-4 hari. Padahal barangnya belum ada ini. Barangnya belum ada. Nanti tapi- cuma dikasih instruksi kapal masuk jam segini, kamu datang ke kapal ini, kamu langsung ke sana jam 12 malam. Saya izin ke orang tua belajar, tapi saya pergi ke sana. Ya itu menarik sih Mas. Ya itu intinya saya emang dari dulu suka Jualan. Dari situ kakak saya buka counter HP. Counter HP karena kesibukan, kakak saya udah lulus kuliah. Akhirnya saya teruskan counter itu. Ya, awal-awal jaya juga di waktu itu counter kan. Ya. Apalagi kita bisa jualan di sekolahan pakai HP, Pulsa. gitu kan. Ya, mulai dari situ terus masuk kuliah masih di counter. Terakhir saya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 IPK saya selalu ya 3 di atas lah. 3 sampai 3,5 lah. Masih Walaupun bisa. aktif jualan, ya kan sibuk di luar tetap Setelah itu karena waktu itu penjual pulsa udah di mana-mana, ya. udah mulai turun. Itu bukan bangkrut ya, tapi karena persaingan. Ya, penjualan Yang makin turun lah, omset makin turun. Counter lebih yang lebih diutamakan waktu itu orang-orang gimana caranya anak kuliah bisa ngutang pulsa. Oke, akhirnya bisa beralih Pengalaman. beralih ke Jualan waktu apa lagi itu tuh? kembang api. Jualan kembang api. Oke. Kembang Gimana api nih ceritanya? nyoba-nyoba. Semester 4 nyoba-nyoba. Hmm. Saya minta modal sama kakak saya. Kasih saya 1 juta. Saya bisa balikan mau 5 juta. Oke, saya jualan cuma di rumah. Saya waktu itu minta 1 juta cuma dikasih 600.000. 600.000 saya beli seadanya, kecil-kecilan, meja kecil depan rumah. 1 bulan waktu itu 1 bulan kurang lebih dapat bersih omset 5 juta lebih, tapi buat bersih kurang lebih ya sekitar 4 jutaan lah. Ya, lumayan lah buat tambahannya. 1 bulan. 1 bulan. Akhirnya kok lumayan, padahal ini cuma jualan di rumah, modal 600.000. Akhirnya bapak saya tawarin ke lebaran tahun depan. Ini ada uang 25 juta. Silakan kamu olah di kembang api. Orang tua dukung gitu ya? Orang tua dukung. Jadi keluarga saya memang rata-rata semuanya kerja. Kayak posisi saya. Karyawan lah ya? Semuanya kerja. Iya. Ada yang di PJBS, ada yang PNS di Karyadi, Semarang, ada yang di Jakarta. Semuanya jualan. Kerja sambil jualan. Termasuk saya di PLN, saya jualan. Jadi waktu itu saya ceritanya lulus 7 tahun. Jujur saya bukan sengaja memang 7 tahun. Dibilang sengaja nggak juga sih, tapi saya sengaja pengen nggak lulus waktu itu. Oh gitu. Kok Saya bisa? sempat- Kenapa? Mahasiswa sekarang kan pengennya cepet lulus biar nggak SPP bayar terus. Terus Ya. Mas Arif waktu itu kepikiran, Saya nggak pengen berencana lulus nggak dulu. pengen lulus. Nah, kenapa itu? Malah saya berencana nggak mau menyelesaikan kuliah juga. Astaga. Itu nggak di-push sama orang tua ya? Jelas selalu Nah, push, itu tapi gimana? namanya anak muda celelean, celeket gitu kan. Waktu Oke, itu oke. saya mindset Menarik saya ya, pokoknya menarik. saya mau bisnis. Saya waktu itu buka kembang api, bulan pertama saya dikasih modal 25 juta, balik omset seluruh total dapat 65 juta. 1 bulan saya dapat keuntungan berapa? 65 dikurangi 25. Ini banyak banget, 40-an lah, 40 juta. Kurang 40 juta. Saya bisa kasih orang tua saya 15 juta, saya bisa buat kantong pribadi saya 30 Iya, juta. iya. Langsung beli fiction yang baru kemarin saya jual Iya, itu. iya. Itu beli cash kuliah satu-satunya di kampus saya. Beli motor cash dari jualan kembang api 1 bulan. Terus dari Setelah itu saya pengen mengembangkan lagi. Nah. Kembang api kok cuma bulanan. Bulanan sama tahun baru. Kita masih punya 12 bulan, kurang itu masih ada 10 bulan. Gimana caranya? Saya waktu itu sebenarnya mindset saya masih mencari Yeah. jalan lah. Akhirnya Akhirnya saya tembus sama kakak-kakak saya kan udah kerja semua. Yeah. Saya cuma satu-satunya masih sekolah, masih kuliah. masih kuliah. Pak, saya minta uang 25 juta. Kakak saya, Kak, saya minta uang 25 sampai 30 juta terserah di mana. Semuanya saya balikan per bulan, saya kasih gaji ke mereka. Wih, Waktu itu saya mindsetnya begitu. wih mantap. Terus
Jaya, saya buka toko mainan, toko perlengkapan bayi, sama kembang api. Itu udah sewa toko ya? Sudah sewa toko Di Semarang ya? Semarang. Kembang api, waktu itu saya sudah buka grosiran kembang api, toko mainan masih toko ecer lah namanya, perlengkapan bayi. Saya waktu itu kenapa ingin memutuskan nggak mau lulus kuliah, saya per bulan di awal-awal buka toko saya 15 sampai 25 juta bersih. 15 sampai 20 juta bersih. Karena saya dengar kakak-kakak saya gajinya berapa? 7 juta, 8 juta. Saya 20 juta. Iya. Gaji kakaknya yang jadi karyawan itu masih di bawah semua ya. Saya bisa kasih mereka per bulan ini. Wih. Iya, luar biasa sih itu. Itu waktu itu masih jaya. Nah, akhirnya kok bisa bangkrut tuh kenapa? Sebenarnya karena kesalahan saya adalah saya punya kelemahan di Manajemen. kuliah saya di elektro. Kuliah elektro teman-teman ya, kuliah elektro. Elektro Undip angkatan 2007 sampai angkatan 2014 masih kenal semua dengan saya. Semua mahasiswa Undip pasti kenal dia ya. Ya. Apalagi supporter teknik mesin lain yang pada zaman itu masih kenal saya. Karena saya salah satu yang bikin onar di sana biasa. Oke, di situ Kok bisa bangkrut tadi kenapa? saya nggak bisa manajemen. Kurang di komitmen sama di manajemen. Manajemennya kurang. Karena saya masih bujangan, kesalahan saya sekarang dulu pacar saya, tapi sekarang jadi istri saya. Belum jadi istri ya. Saya kurang mempercayakan ke dia, istilahnya saya cuma mengatakan ini bisnisku, aku bisa mengatur sendiri. Itu salah. Arogan ya. Intinya kita dalam berbisnis tidak bisa melakukan sendiri. Oke, harus tim. Harus tim, atau tim bisa dengan kawan, bisa dengan teman, rekan, saudara, bisa juga dengan keluarga. Iya. Saya melakukan itu sendiri semua atur sendiri. Saya cuma kalah di gaya hidup. Di gaya Uangnya hidup. buat foya-foya ya. Buat saya nggak tahu pengeluaran apa saja. Yang penting yang jelas manajemen saya kacau. Pengeluaran lebih banyak daripada Pendapatan. Oh iya. Jadi mungkin ketika itu ya awal-awal dapat pemasukan pasti pengen inilah foya-foya. Masih anak muda, Masih. suka yang main-main sembarangan. Nggak ada ngatur cash flow terus buat investasi jangka panjang itu belum ada. Belum ada kepikiran. Dan seperti kesalahan saya lagi mungkin bisa jadi perhatikan juga. Ya mungkin karena saya masih terlalu anak muda ya. Iya. Di kalangan teman-teman saya satu-satunya orang yang punya penghasilan paling besar. Saya serasa jadi bos. Oke. Pengen jadi bos boleh, tapi jangan serasa selalu jadi bos. Dan akhirnya setelah saya manajemen kacau, saya ditipu karyawan-karyawan saya, barang-barang dicuri, uang dicuri saya juga nggak ngerti. Pemantauan sangat minim lah. Akhirnya tahun 2014 saya cuma punya waktu 1 bulan. Waktu 1 bulan untuk menyelesaikan kuliah, karena waktu itu sudah 6 tahun 9 bulan. Skripsi cuma 1 bulan. Skripsi cuma 1 bulan. Saya datang, saya waktu itu mikir mungkin masih bisa meneruskan di bisnis. Tapi umur saya sudah 26 tahun dan itu untuk masuk di PLN, untuk lamar kerja PLN ya ketika itu. Tetap PLN. Karena jujur saya dari SMA ketika tahu kawan-kawan tanya saya, cita-cita mau jadi apa? PLN. Wih, dari kecil udah kepikiran Dari kecil jadi saya pegawai tahu PLN. Padahal saya belum tahu PLN itu apa, gimana kerjaan, saya cuma tahu listrik. Makanya saya ambil kuliah di elektro. Makanya ambil kuliah di elektro. Oke, menarik. Itu masuk kuliah di elektro itu ada 2. Karena emang saya dari dulu sudah sebut PLN. Saya cuma mengatakan saya nggak mau kerja selain di PLN. Yang kedua, namanya orang apalagi masih labil ya, kita pikirin masih belum bisa komitmen. Walaupun sugesti saya selalu di PLN, tapi saya bilang elektro minimal kalau seumpamanya nanti di PLN saya nggak lolos, perusahaan swasta pasti butuh jasa elektro. Iya, betul. Perusahaan apapun pasti butuh listrikan. Betul. Itulah. Tapi tetap orang nanya mah kerja mau apa namanya? PLN.
cita-citanya emang dari Cita-citanya dulu pengen PLN. PLN ya. Dan Intinya sekarang gitu. keturutan teman-teman. Dan alhamdulillah tahun 2000 itu saya pikir 2014 tadi kalau saya teruskan di sini saya masih gaming. Iya, mulai dari nol ya. Masih gaming semua Iya. masih kacau. Kalau mulai bisnis lagi, Akhirnya pasti saya mulai dari memutuskan nol. saya masuk ke depan masih punya namanya keluarga, anak, Betul, istri. betul, betul, betul. Saya punya tanggung jawab di keluarga. Dalam arti saya pengen menunjukkan, saya dari awal pengen punya bisnis, kayak saya pikir satu, saya pengen dianggap orang hebat di keluarga saya. Bukan orang yang sangat hebat, tapi intinya saya ingin orang tua saya ketika di sana anak saya sudah berhasil. Akhirnya saya putuskan saya nggak mau saya tetap bisnis, tapi saya harus kerja. Harus kerja buat amannya dulu ya. Saya cari aman. Sampai finansialnya sampai dulu. sekarang pun Oke. saya masih gunakan cara itu. Nah. Kembali dulu tadi istilahnya buat motivasi teman-teman kuliah juga, nggak ada yang nggak bisa. Buktinya saya 1 bulan saya bisa jelaskan skripsi. Yang penting mau. Iya, iya, iya. 1 bulan hampir setiap hari saya tidur di pos security hanya untuk nunggu dosen pembimbing. Saya pokoknya datang nggak ketemu dosen pembimbing, saya datang ke rumah, Pak tolong bantu saya, bimbing saya punya kemauan, saya masih mau lulus. Waktumu tinggal 1 bulan, kamu bisa? Saya bilang bisa. Pak. Tolong saya kasih waktu, tapi tolong saya dibantu. Yang saya tidak bisa, tolong ajari saya. Saya punya data ini Pak, saya mau ambil ini, tolong bantu saya. Alhamdulillah namanya Pak Fatah, Pak Fatah dosen pembimbing paling baik lah. Sama Pak Karnoto. Pak Karnoto orangnya agak keras. Iya. Saya waktu itu ulang-ulang janjian Mas jam 10. Oke Pak, saya jam 10. Saya cuma datang kurang telat 1 menit. Pak, saya mau bimbingan. Jam berapa sekarang? 10 lebih 1 menit Pak. Berarti sudah lewat? Sudah Pak. Sudah. Keras, Terima. keras ya. Ya. Tapi jangan menyerah, intinya di situ. Iya, iya, iya. Karena kita punya target 1 bulan, 1 bulan gagal masa depan kita hilang. Betul, betul. Akhirnya 1 bulan saya selesaikan kuliah sampai nunggu wisuda. Saya pernah, mungkin karena ini teman-teman juga sugesti itu penting menurut saya. Karena dari dulu awal saya sugesti saya PLN, saya daftar pekerjaan di beberapa perusahaan yang levelnya jauh di bawah PLN. Oh, oke, oke. Tapi entah kenapa yang di bawah Jawa itu malah saya nggak lolos. Nggak lolos ya. Saya cuma daftar 4 perusahaan ya, PLN sama inisial A, inisial S sama inisial K. Inisial K ini adalah yang paling jelek. Iya, iya. Itu psikotes saja saya nggak lolos. Oke. Yang lain lolos sampai di interview tapi saya gagal. Endingnya Sampai di yang waktu di saya merasa sedikit sakit hati sebelum masuk PLN, sempat down, sempat mau nyerah tapi untungnya nggak nyerah. Interview baru ngomong sekurang lebih 2-3 menit, Mas nggak usah dilanjutkan, saya nggak cari orang seperti kamu, kemampuan jauh. sampai kayak Jauh. gitu. Itu saya bener-bener down. Saya nggak tahu seleksinya gimana. Intinya memang waktu itu dipersiapkan untuk Engineer lah yang di Vietnam kalau nggak salah. Oke. Tapi saya tetap bilang itu di bawahnya PLN. Saya sempat down. Akhirnya ada bukaan PLN. Bukan PLN ini juga ada ceritanya. Gimana itu? Saya angkatan 47. 47 itu sama 46 kan berdekatan. Waktu itu saya berencana mau umroh. Oh, oke. Mau umroh. Saya udah daftar umroh. Mas jalan bulan ini, bulan kalau nggak salah bulan Februari. Oke, saya sudah bayar. Pas mau berangkat seminggu lah, berbarengan dengan pendaftaran PLN. Waduh, gambling nih ya. Saya pasti bingung. Saya mau ambil PLN atau umroh? Iya, iya. PLN atau umroh? Kesempatan umroh sekali ini. Maksudnya bukan sekali sih, tapi waktu itu kan juga uang pas-pasan. Memang uang pas-pasan terus daftar jauh-jauh hari. Akhirnya saya putuskan saya lebih utamakan ibadah dulu. Saya nanti bisa minta sama Allah di sana. Oke. Plus waktu itu pendaftaran kalau nggak salah di Surabaya. Setelah pulang dari umroh itu mungkin yang pertama itu adalah untuk yang angkatan 46 ya. Saya kurang Iya, tahu. untungnya 46. Ada bukaan lagi pas pulang dari umroh angkatan selanjutnya. angkatan selanjutnya mungkin di angkatan saya ini 47. Ya.
Cuman 47 ada bukaan Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Yang Surabaya dia lebih dulu. Ya. Saya pas baru pulang. Mungkin ini ya cobaan, bukan cobaan sih. Tuhan kan sampai di mana kesabaran. Ya. Sampai di situ kawan ngabari, kamu di mana? Kamu udah lulusnya paling lama. Ini ada PLN kamu malah pergi. Saya bilang, saya mau kejar gimana pun saya nggak bakal dapat Surabaya. Akhirnya saya pulang sampai Semarang. Ya masih menentukan lah. Iya, mikirnya gimana. Alhamdulillah Jogja ada bukaan. Akhirnya Jogja ada bukaan. Berangkat ke Jogja. Sempat pesimis juga. Sempat pesimis di sana. Saya masih punya toko saya masih berantakan. Uang ke Jogja aja waktu itu saya nggak ada. Ada sih tapi mepet. Iya. Cuman pikiranku waktu itu kan umurku 26 tahun, batas PLN 27 tahun. Untuk S1 bulan Juli saya udah ke 27, dan sedangkan sampai bulan Juli itu proses pendaftaran belum selesai. Saya cuma mikirnya 27 berarti udah ditolak. Takutnya ya umurnya udah kelewat. Umur udah kelewat. Jadi waktu itu alhamdulillah ada istri saya kasih semangat ya, motivasi. Pokoknya kamu sudah lulus administrasi, besok ada tes akademi bahasa Inggris, psikotes dan lain-lain, 3 hari di Jogja, kamu harus ikut. Saya bilang saya nggak ada uang. Ada walaupun sedikit, gunakan. Kalau emang ada, kalau nggak ada, saya nggak bisa belanja. Tokoku udah bangkrut, mau tambah bangkrut lagi. Uangnya dipakai 3 hari menginap di hotel di Jogja, kemana-mana harus pakai sewa motor atau sewa mobil. Waktu sewa motor sih. Akhirnya saya putuskan berangkat naik bis ke Jogja. Saya cari hotel paling murah, saya sewa motor di sana. Perjuangan ya. Akhirnya di sana alhamdulillah lolos, sampai sekarang bisa masuk PLN. Akhirnya masuk PLN. Dan sudah berjalan selama 4 tahun. 4 tahun. Ya ini Mas, menarik. Hobi berjualan ketika itu juga sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Akhirnya Mas Arif ini juga apa ya, sebagai penjual durian paling besar nih se-NTT nih, kalau saya lihat ya Mas, dibanding kompetitor lain. Nah itu gimana ceritanya kok bisa jualan durian di NTT? Ya karena saya basicnya Pengalaman suka dengan namanya bisnis. Oke. Apalagi saya sadar perantauan. Nah. Kemana-mana orang perantauan kalau pulang pasti dianggap dia paling sukses. Iya. Ya mungkin nggak semua sih, tapi dianggap orang hebat lah. Perantauan dari NTT ke Jawa ke NTT, masuk kampung. Nah, intinya saya tidak ingin menghilangkan poin-poin itu. Saya pengen orang tua saya tetap bangga. Yang kedua, yang pada realnya gaji alhamdulillah, tapi kalau pulang kampung ini kita butuh uang nggak sedikit. Untuk tiket pesawat dan segala macam ya. Gaji PLN cukup, lebih malah. Tapi kita harus punya keinginan untuk lebih untuk membanggakan orang tua dan juga ngasih ke orang masing. Di situ saya pikir saya kerja alhamdulillah di PLN, tapi saya pengen punya sampingan. Malam-malam renung apa yang di sini ya, kepikiran lah durian. Durian saya coba-coba ke teman-teman kantor. Pak, ini kita di sini NTT nggak ada jual durian. Saya mau datangkan durian tapi minimal harus 30 baru bisa dikirim. Waktu itu saya di Atambua. Oke. 8 jam dari Kupang. Ya teman-teman pasti tahu lah ya vlog saya sebelumnya, pasti tahu Mas Arif juga sering masuk frame. Ya. Dia mau nggak saya tawarkan semua itu. Semua pegawai ada di ULP, PLTD, semua PLN yang dia tabur saya tawarin. Waktu itu emang saya menuju saya pengen bisnis ke sana. Akhirnya satu hari saya dapat 60 lebih. 60 durian. 60 pesanan lah, 60 orang lah. Iya. Satu hari. Saya datangkan, itu saya satu hari itu dapat uang kurang lebih
2,5 sampai 3 juta lah. Itu saya jual dulu durian masih murah. Dalam arti kita masih jual seenaknya enak. Iya. Kok lumayan? Lumayan. Pasarnya udah menarik. Akhirnya saya survei ke daerah-daerah tetangga. Saya tahu orang Jatim nggak jarang suka durian. 80% nggak suka durian. Saya survei, ini toko-toko di sini isinya orang Bugis. Bugis di sana durian suka. Toko-toko makanan, warung-warung makanan, orang Jawa. Orang Jawa 90% pasti suka durian. Banyak pendatang ya. Ya pendatang. Akhirnya terpikirlah di situ. Kita datangkan beli freezer kecil dulu satu. Datangkan durian, pesan durian. Alhamdulillah 1 bulan pertama saya dapat omset bersih 12 juta. 12 juta. 1 bulan pertama. Oke. Terus akhirnya berkembang, banyak punya reseller juga kan ya. Ya, karena kita harus sadar, kita bisnis usaha dimanapun. Kalau usaha kita bagus, jalannya lancar, pasti banyak kompetitor datang. Oke. Orang-orang pintar tuh di mana-mana ada. Pasti. Peluang pasti selalu dibaca. Disitulah ya kita nggak boleh stuck di situ aja. Harus berinovasi gimana caranya, harus berpikir ke depan. Intinya kurang lebih di situ. Ini bukan saya mau sombong, saya bukan usaha yang besar. Istilahnya saya pun nggak mengatakan durian saya paling besar, durian saya paling rame, durian saya paling laris, saya enggak. Yang penting prinsip saya sekarang ini, karena saya juga sadar saya sambil kerja. Kerja sambil bisnis. Prinsip saya sekarang, saya nggak mau cuma bisnis saja. Orang boleh punya pikiran masing-masing, pendapat masing-masing. Kalau yang saya sekarang, saya tetap kerja sama bisnis. Karena apa? Usaha kerja, penghasilan tetap. Tapi bisnis, kita pengennya. Sekarang udah ada yang bantuin ya, istri juga beberapa karyawan lah untuk bantu ngupas durian. Ya, kalau karyawan intinya saya bisa, mungkin kalau semuanya saya mau, kalau saya keluar dari PLN, saya kembangkan lebih besar lagi. Sekarang saya bisa. Bukan sombong, saya pasti bisa kalau punya kemauan. Cuman saya tidak mau melangkah sampai di sana. Karena alhamdulillah yang saya dapatkan sekarang ini udah lebih dari cukup. Saya nggak pengen terlalu mulu-mulu dulu sekarang. Cuman saya pengen jangka panjang memang lebih bagus, tapi dengan cara yang lain. Dengan cara pertama tetap kerja di PLN, pendapatan penghasilan di bisnis. Bisnis saya enak di rumah, santai, nggak perlu. Saya perlu nawarkan lagi ya. Bahkan intinya saya bos di perusahaan saya sendiri. kan begitu kan. Alhamdulillah saya berani punya reseller di Atambua, ada supermarket di Atambua, supermarket di Keva, reseller penjual gua di Atambua, di Keva, Soe, Rote, Momere. Semua NTT ambilnya di Mas Arif. Ya sebagian besar alhamdulillah di situ. Kabarnya dulu pernah juga sempat ikut lomba makan durian gitu. Ya. Emang saya hobi dari awal durian. Dulu zaman pacaran sama istri saya, sampai saya ikut lomba makan durian di Jawa Tengah, dan alhamdulillah dapat juara 1 se-Jawa Tengah makan durian. Orang lebih. Jadi gitu. Memang selain sampai cari peluang ya di daerah sekitar, juga dulu pernah ada pengalaman menarik ya tentang durian itu sendiri ya. Jadi mungkin itu jadi bahan ataupun pengalaman ya untuk kita bisnis kan. Selain itu kan kita berjualan kan harus tahu ya kan, produk yang kita miliki kan, seperti apa rasanya ya kan, seperti apa kualitasnya ya kan. Nah itu mungkin jadi pengalaman tersendiri kan untuk kita mulai terjun bisnis kan. Penjual durian sampai sekarang selalu bertambah, tapi alhamdulillah kebanyakan kembali ke saya. Pertama, saya yakin mereka punya pengalaman. Tapi belum banyak yang konsisten. Dalam satu hal, mereka tidak perhatikan. Pokoknya kebanyakan durian datang jual. Cara buka begini, cara begini. Alhamdulillah kalau saya sampai sekarang saya berikan di situ, saya berikan garansi kecut atau hambar saya ganti baru. Kecut atau hambar kita ganti baru. Terus ada yang tanya,
Terus kamu ngeceknya gimana? Apakah kamu cuel-cuel gini dikit-dikit ini? Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang dengan masukan banyak orang, Mas ini hambar ini kecut, saya perhatikan. Alhamdulillah sekarang kita lihat bentuknya aja udah kelihatan mana yang kecut, mana yang hambar. Selain apa ya, jualan kita juga harus tahu Mas ya medan yang kita jalani. Nah, menarik ini Mas, kalau dibahas panjang lebar terkait bisnis ini juga pasti akan panjang sekali ya. Yang penting tips buat teman-teman untuk memulai bisnis ataupun untuk berkarir di sebuah perusahaan ataupun keduanya. Gimana cara membagi waktunya ya kan? Karena kita di PLN, di perusahaan kita harus tetap loyal ya, tetap profesional dengan jabatan kita sekarang ya kan. Betul nah, sekali. Itu gimana Mas Arif? Tipsnya buat teman-teman nih. Tips, saya ada banyak tips dulu. Mungkin juga saran-saran, mungkin juga masukan-masukan dari teman-teman yang mahasiswa. Pertama dari teman mahasiswa dulu, karena saya berangkat dari kuliah sambil usaha. Saya bilang mungkin Bob Sadino mengatakan ijazah nggak penting kalau kamu mau bisnis. Boleh, itu nggak ada yang salah. Asalkan kamu mau komitmen, kamu mau konsisten, kamu sudah yakin manajemenmu bagus, kamu punya tim yang bisa membantu. Tapi selama kamu masih kayak saya dulu, ya sembarangan, cuma sekedar suka, sekedar menikmati, saya bilang ijazah itu penting. Karena apa? Kita bisnis selama bisa naik turun. Belajar dari kesalahan saya dulu, saya sempat tidak mau menyelesaikan kuliah, tapi saya orangnya tidak komitmen, akhirnya saya jatuh. Boleh ambil dari Bob Sadino, boleh ambil dari saya. Intinya kalau kamu sendiri yang bisa menentukan gimana keadaanmu. Kalau kamu masih belum bisa seperti Bob Sadino, tapi kamu punya basic di sarjana, selesaikan kuliahmu, selesaikan pendidikanmu, karena itu akan sangat berguna juga di saat kamu menjalankan bisnis di situ. Dengan pendidikan yang kamu punya, kebanyakan pemikiran kamu lebih tajam. Ya karena ijazah, gelar itu juga tanggung jawabnya juga ke orang tua Mas. Kita disekolahkan orang tua, dibayari kan. Tanggung jawabnya adalah dengan selesai. Kalau kamu berangkat bisnis dari tidak sekolah, boleh tidak menggunakan jasa. Tapi ketika orang tuamu sudah berusaha keras menyekolahkanmu, buat bangga dia, insya Allah lebih berkah. Orang tua bangga anaknya mahasiswa, orang tua bangga anaknya sebagai pebisnis yang sukses. Tapi lebih bangga lagi apa yang mereka mau, semuanya yang sudah mereka usahakan bisa kita selesaikan. Ketika kamu kerja, masukannya ya tinggal cari partner yang bagus aja sih, manajemen yang bagus, jangan sampai kerja keteteran, jangan sampai bisnis keteteran. Kalian satu lagi, kalau kamu mau suka bisnis, berinovasi. Ketika kamu stuck di situ aja, maka berhenti di situ juga. Akan ketinggalan dengan pesaing kita. Saya berangkat dari cuma berjualan mengandalkan durian dari Medan, kotak-kotak, pancake, mengarah ke garansi kecut hambar bagus dengan pengalaman yang ada, beranjak lagi dengan kupas sendiri durian motong dari Sulawesi, dan alhamdulillah sekarang saya berpikir ke depan, mungkin nggak sekarang, gimana caranya sekarang ini di Kupang belum ada kebun durian. Kalau doakan saya sudah mulai nanam bibit, alhamdulillah sudah kuat mas. Masih mencoba, intinya doakan saja. Saya berencana, berharap kedepannya saya bisa menjadi juragan durian. Luar biasa teman-teman ya. Semoga ini terlaksana. Amin. Doakan aja lah, semoga bisa tumbuh subur lah. Yang sekarang cuma ada viral durian Sulawesi, durian Medan. Semoga 5-10 tahun ke depan ada viral durian Kupang, durian NTT. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Luar biasa sekali inspirasi dari Mas Arif. Positifnya silakan diambil, negatifnya silakan dipelajari untuk pengalaman kita, agar kita bisa
berkarir juga berbisnis nih ya. Terima kasih Mas Arif. Oke, siap. atas Semoga sharing-sharingnya. terinspirasi, semoga bisa membantu. Ya, khususnya teman-teman mahasiswa nih, pelajar dan juga teman-teman karyawan Mas. Oke. Nonton video ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sekiranya pesan apa yang bisa teman-teman dapatkan silahkan komen. Kalau nggak suka silahkan dislike, nggak masalah ya. Yang penting kita berbagi ya niatnya untuk kebaikan teman-teman. Dan juga semoga Indonesia segera aman ya, segera pulih kembali dari bencana virus corona dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.